Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Nurhaliza, NIM 17205100042, ingin mempresentasikan mengenai proposal pembuatan Bank Amanah Syariah. Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah Islamiyah. Alasan pendirian Bank Amanah Syariah ini tidak terlepas dari minimnya pangsa pasar bank syariah di Indonesia. Melihat data dari OJK, pangsa pasar bank syariah hanya menduduki 5,95%. Tujuan pendirian ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan program pemberdayaan ekonomi baik untuk kalangan menengah ke atas maupun untuk UMKM. Visi Bank Amanah Syariah yaitu menjadikan bank syariah yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan ekstensi yang diakui di tingkat regional. Visi Bank Amanah Syariah yang pertama, menjadikan lembaga keuangan syariah yang unggul, amanah, serta bisa menjadi penekan semangat kewirausahaan dengan prinsip kehati-hatian, profesional, serta meningkatkan nilai investasi bagi investor. Dua, yaitu memberikan kontribusi positif serta solusi kepada masyarakat mengenai kebutuhan akan jasa perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah, sebuah perusahaan yang menjalankan bisnis berbasis syariah termasuk perbankan, diharuskan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan prinsip syariah di perusahaan tersebut. Adapun yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah adalah beliau Dr. Amiruddin, Magister Agama, dan anggotanya yaitu Nazrul Latif, Magister Agama. Selanjutnya yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau sesuai dengan anggaran dasar Bank Amanah Syariah serta memberikan nasihat kepada direksi. Adapun yang menjabat sebagai Dewan Komisaris yaitu Ade Purnonegoro yaitu sebagai Komisaris Utama, Elvia Dwi Prasmesti yaitu sebagai komisaris. Selanjutnya yaitu direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Adapun yang menjabat sebagai Direktur Utama yaitu beliau Ahmad Hussein Akbar, Direktur Bisnis Retail yaitu Purnomo Teguh Yusgiantoro, Direktur Keuangan yaitu Heri Hermawan, Direktur Operasi yaitu Ali Zainal, Direktur Kepatuhan yaitu Andi Syahputra, Direktur Risiko yaitu Joko Sonario. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang pertama itu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Selanjutnya itu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memberikan pembiayaan atas rencana dan anggaran pengeluaran termasuk dana kepada pihak-pihak terkait dan pengeluaran besar yang dituangkan dalam rencana kerja baik. Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah harus membuat keputusan secara umum, biasanya setiap tahun, bahwa bank yang diawali telah dibuat sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah ialah membuat rekomendasi dan membuat produk baru dari bank yang diawasinya. Direksi terdiri dari seorang direktur utama yang bertugas dalam menghimpun dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Salah satu tugas dan tanggung jawab direksi yaitu menyusun dan mengusulkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja
untuk tahun buku yang baru yang nantinya disetujui oleh Dewan Komisaris. Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: mewakili direksi atas nama perusahaan, memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan. Bagian bisnis retail yaitu terdiri dari 3 divisi. Yang pertama itu divisi pemasaran retail yang biasanya itu bertugas untuk meningkatkan skill dan produk knowledge bagi para tenaga penjual. Yang kedua itu divisi pengelolaan bisnis kartu yang biasanya bertugas mengelola pengendalian ATM atau POS sesuai standar sistem, prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Yang ketiga itu divisi pembinaan bisnis retail dan menengah, biasanya itu mempunyai tugas memantau ketaatan pelaksanaan sistem, kebijakan, dan prosedur pengkreditan. Bagian keuangan yaitu mempunyai tugas mengelola administrasi penyewaan peralatan teknologi informasi, mengelola sistem informasi manajemen bank syariah, menetapkan kebijakan dan sistem akuntan transaksi rupiah dan falas baik di dalam maupun di luar. Bagian operasional berfungsi sebagai otoritas manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank. Tugas pokok dari bagian operasi yaitu melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit atau bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya. Bagian kepatuhan itu terdiri dari 3 divisi. Yang pertama itu divisi perencanaan strategis, yaitu biasanya mempunyai tugas mengelola penelitian, analisis, dan proyeksi ekonomi makro baik nasional maupun internal. Yang kedua itu divisi hukum, biasanya itu mempunyai tugas menyusun kebijakan atau prosedur penanganan perkara perdata, tata usaha negara, dan kepailitan, serta penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet. Yang ketiga itu divisi umum, biasanya itu dia memiliki tugas mengelola properti dan kelogistikan bank syariah dalam rangka menunjang kebutuhan unit-unit lain di lingkungan bank syariah. Bagian pengendali risiko biasanya bertugas mengendalikan ekspansi kredit berdasarkan alokasi segmen yang ditetapkan. Account officer yaitu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dari nasabah serta melakukan penyaluran dana kembali kepada nasabah, memutuskan sah atau tidaknya pembiayaan kepada nasabah, memasarkan produk dana jasa perbankan serta melayani dan memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk dan jasa perbankan terutama masalah pembiayaan. Teller, tugas wewenang serta tanggung jawab yang dilakukan oleh teller yaitu memeriksa seluruh surat aplikasi yang diisi oleh nasabah pada saat melakukan transaksi sebelum diserahkan kepada BO, menerima dan mengadministrasikan data nasabah yang berkaitan dengan teller agar menjadi baik dan benar. Sebagai bagian terdepan dari pelayanan, teller bertugas menerima setoran dan penarikan tunai dari nasabah. Customer service menjadi ujung tombak bagi bank dalam hal pelayanan konsumen atau nasabah. Tugas dan tanggung jawab customer service yaitu melayani nasabah yang ingin membuka fasilitas seperti adanya pembukaan rekening, tabungan baru, tabungan haji, dan juga masalah nasabah lainnya. Menginput data ke sistem terkait data pembukuan rekening oleh nasabah setiap hari. Umum atau office boy. Office boy merupakan supporting yang memberikan pelayanan baik kepada pegawai juga pada nasabah. Tugas dan tanggung jawab office boy adalah menjaga kebersihan kantor, menjaga perlengkapan dan peralatan kantor, membantu karyawan ketika dibutuhkan, memiliki peran yang sangat banyak di segala aspek.
Yang terakhir yaitu security. Security merupakan bagian yang pertama kali memberikan pelayanan kepada nasabah. Tugas dan tanggung jawab security produk dan jasa Bank Amanah Syariah. Yang pertama itu tabungan, itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu mudharabah corporate IB. Kartu debit ini diperuntukkan bagi nasabah korporasi atau perusahaan yang memiliki fitur lengkap untuk bertransaksi seperti tarik tunai, transfer online antar rekening dan antar ponsel. Yang kedua itu tabungan pensiun. Tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di lembaga pengelola pensiun yang telah bekerja sama dengan bank. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Yang ketiga yaitu tabungan saham syariah. Rekening dana nasabah yang berisi produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan transaksi di efek yang dimunculkan melalui efek rekening KSEI. Selanjutnya itu deposito. Itu hanya mempunyai satu macam deposito, yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah dengan setoran awal yaitu minimum 3 juta. Selanjutnya itu giro. Pada Bank Amanah Syariah itu terdapat 2 macam giro. Yang pertama yaitu Bank Amanah Syariah Giro, yaitu sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad domanah. Setoran awal yaitu minimum 500.000 untuk perorangan dan 1.500.000 untuk non perorangan. Yang kedua itu Bank Amanah Syariah Giro Euro. Banyaknya nasabah yang ingin berwisata di Eropa membuat Bank Amanah Syariah memudahkan penyimpanan dana dalam mata uang euro berdasarkan prinsip wadiah damanah dengan setoran awal minimum 250 euro. Pembiayaan pada Bank Amanah Syariah itu ada 2, yaitu yang pertama pembiayaan konsumen dan pembiayaan UMKM bina usaha rakyat. Pembiayaan konsumen itu kami fokuskan pada pembiayaan kendaraan bermotor. Sedangkan pembiayaan UMKM bina usaha rakyat itu pembiayaan investasi dan modal kerja yang menggunakan prinsip syariah dengan akad jual beli atau murabahah guna membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selanjutnya itu jasa produk. Itu ada 4 macam. Yang pertama SMS banking, yaitu jenis layanan perbankan yang berbasis SMS yang disediakan oleh Bank Amanah Syariah untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Yang kedua itu Amanah Syariah Mobile, yaitu layanan melalui saluran distribusi elektronik bank untuk mengakses rekening dimiliki nasabah di bank melalui jaringan komunikasi dengan sarana telepon seluler atau komputer tablet. Yang ketiga itu internet banking, adalah layanan melalui distribusi bank untuk mengakses rekening yang dimiliki oleh nasabah perorangan maupun perusahaan melalui jaringan internet. Yang ketiga itu Bank Amanah Syariah. Selanjutnya itu Bank Amanah Syariah e-Money, adalah kartu prabayar yang berbasis smart card yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan Bank Amanah Syariah. Corporate Social Responsibility, yang pertama itu Baitul Mal. Bank Amanah Syariah bersama Baitul Mal jalin kerjasama dengan Pos Keadilan Peduli Umat. Kerjasama ini merupakan kampanye untuk menghimpun dana Yiswaf dan tanggung jawab di Indonesia yang akan disalurkan untuk para masyarakat yang di daerahnya sedang terjadi konflik yang pada saat itu sangat membutuhkan bantuan baik bantuan moral maupun material. Diharapkan kerjasama ini dapat menjadikan ladang keberkahan dan pahala bagi pihak-pihak yang terlibat dalam acara dengan tujuan membantu antar sesama dengan berpedoman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi fastabiqul khairats, yang artinya maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Yang kedua itu pengelolaan zakat. Bank Amanah Syariah bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Kegiatan ini difokuskan untuk membantu pendidikan dan kesehatan anak-anak di daerah yang tidak tersentuh oleh teknologi atau buta teknologi, yaitu kami fokuskan pada daerah
di Desa Hili, Danayau, Kecamatan Susua, Nias Selatan, Sumatera Utara. Terlihat pendidikan di sana masih beralaskan tanah, dinding dan tiang yang terbuat dari bambu, dan meja bangkunya terbuat dari kayu yang sudah mulai rapuh. Kerjasama ini adalah wujud nyata dan komitmen untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Pemberian bantuan pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesempatan masyarakat di daerah buta teknologi untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Yang terakhir yaitu program sosial. Secara tidak langsung, adanya kegiatan ini dapat membantu pengembangan usaha mikro yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu proyeksi keuangan. Yang pertama itu permodalan. Bank Amanah Syariah mendapatkan modal dari Bank Amanah 35% atau 700 juta. Oleh Pinbook 10% yaitu 200 juta, dan oleh masyarakat yaitu 55% yaitu sebesar 1.100.000.000 juta. Yang kedua itu penggunaan modal. Yang pertama, investasi Bank Amanah kepada Bank Amanah Syariah, itu digunakan untuk menggaji 5 stimulan honor tenaga pendamping, akomodasi pelatihan pengurus dan pengelola, 10 hardware komputer, 2 counter, wallcard atau perangkat ATM, lead feed, dan banner, dan sisanya itu menjadi modal cash yang jika ditotal itu sebanyak 700 juta. Yang selanjutnya itu modal penyertaan Pinbook, yaitu digunakan untuk SOM dan SOP, 10 software komputer, fasilitator atau trainer pelatihan pengurus, fasilitator atau trainer pelatihan pelaksana dan pendamping, yang sisanya itu dijadikan modal cash sebanyak 130 juta yang jika total itu sama dengan 200 juta. Yang kedua yaitu modal penyertaan masyarakat, yaitu digunakan untuk legalitas, telepon, 11 meja dan 20 kursi karyawan, 2 counter pen dengan change, 6 kursi tunggu nasabah, sewa kantor 3 tahun, gaji sumber daya pengelola seperti DPS, Dewan Komisaris, direksi, direktur, bagian bisnis retail, bagian keuangan, bagian kepatuhan, bagian operasi, bagian risiko, account officer, funding office, customer service, teller, security, OB, dan sisanya yaitu menjadi modal cash sebesar 862 juta. Jika total maka akan berjumlah 1.100.000.000 juta. Yang terakhir yaitu total jika dijumlah yaitu investasi Bank Amanah yaitu sebesar 700 juta, modal penyertaan Pinbook yaitu 200 juta, serta modal penyertaan masyarakat itu 1.100.000.000 juta. Jika ditotal semuanya maka total modal adalah 2 miliar. Yang terakhir yaitu potensi pendapatan. Pendapatan itu didapat dari pembiayaan yang diberikan dikurangi beban. Nah, pembiayaan yang diberikan itu totalnya ada 1.514 juta dikurangi beban. Bebannya itu berjumlah 466 juta. Maka jumlahnya adalah 1.048 juta rupiah.